Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, segala usaha dilancarkan, kemudian sukses dalam merawat burung anis kembang. Nah, di kesempatan awal tahun ini saya akan menyampaikan atau membahas ya, bagaimana burung anis kembang itu bisa ngerol. Karena memang teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, kenapa anis kembang saya ini sudah rajin ngeplong, rajin ngeriwik kasar, tetapi tidak kunjung ngerol. Kemudian ada yang bertanya, kenapa ya anis kembang itu harus butuh teman di rumah agar dia mau bunyi? Kemudian ada yang bertanya, Fendi, apakah dalam memelihara burung anis kembang itu memerlukan anis kembang betina supaya anis kembangnya mau ngerol? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab di video kali ini dengan saya memberikan pengantar berupa pemahaman tentang misteri atau rahasia birahi pada burung anis kembang yang pastinya berbeda dengan burung-burung yang lain, terutama burung-burung jenis fighter atau yang hidupnya itu soliter. Kalau anis kembang itu di alam itu dia hidupnya koloni ya, sama seperti pleci, kemudian yang dilombakan ini cucak hijau seperti itu. Jadi sangat wajar ya apabila teman-teman melihat di lomba-lomba burung anis kembang itu sebelum naik ke gantangan, burung itu di-track dengan sesama jantan atau dicas dengan betina yang pandai merayu. Nah, seperti itu. Berbeda kan dengan burung-burung fighter seperti murai, cendet, ya, kacer. Ya, karena mereka memang birahinya birahi yang sudah diikuti secara otomatis dengan emosi atau hormon adrenalin untuk berani bertempurnya itu lebih tinggi dibanding anis kembang. Nah, keluarga anis termasuk anis merah ini hidupnya di alam kan berkoloni, jadi bukan soliter seperti cendet, murai batu atau kacer. Nah, akhirnya apa? Disitulah terkuak rahasia kenapa pada kasus burung anis kembang itu tidak semuanya pandai atau otomatis bunyi ngerol. Ada yang minta teman ya, sesama anis kembang di rumah dipelihara lebih dari 2 ekor. Kemudian ada yang minta dipancing dari suara anis kembang yang ada di YouTube. Jadi saya pun mengapresiasi teman-teman konten kreator yang lain yang membantu teman-teman itu memberikan suara-suara pancingan burung anis kembang jantan yang lagi bunyi ngeplong, yang lagi bunyi ngerol. Itu memang ada manfaatnya dalam batas-batas tertentu, yaitu untuk membangkitkan birahi koloni ya. Burung anis kembang itu baru berkicau kalau ada birahi. Nah, ketika dia memiliki karakter birahi koloni, tentunya dia baru mau ngerol apabila dipancing dengan suara anis kembang jantan yang lain. Inilah salah satu misteri yang akan saya buka, saya ungkapkan. Jadi teman-teman biar tidak gagal paham. Kenapa ya? Saya sudah mengikuti semua petunjuk, semua pembahasan di video-videonya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, tapi burung saya ini ya ndak kunjung bunyi ngerol, cuman ngeplong rajin dari pagi sampai malam. Nah, itu terkait dengan karakter atau bawaan genetik, bawaan dari dia lahir.
dia membawa birahi apa? Birahi individu atau birahi koloni. Kalau birahi individu, dia nunggal atau sendirian di rumah tetap mau bunyi ngerol tanpa dipancing suara jantan atau betina. Itu yang namanya birahi individu. Sedangkan yang birahi koloni itu dia membutuhkan teman. Jadi kalau ada yang beranggapan, wah pelihara burung anis kembang itu enggak boleh kalau cuma satu, ya saya jawab tergantung ya. Tergantung apa karakternya. Kalau dia memiliki karakter birahi individu, meskipun tanpa teman, tambah gacornya minta ampun. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dia adalah karakternya birahi koloni, maka dia baru terpancing untuk bunyi ngerol ketika mendengar suara anis kembang jantan yang lain atau anis kembang betina. Nah, itu teman-teman. Kemudian, sekarang apakah semua burung anis kembang itu bisa ngerol? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan melihat apa yang terjadi di alam atau di kandang-kandang penangkaran. Jadi akan saya berikan pengantar seperti ini teman-teman. Jadi birahi pada burung anis kembang, ini saya bicara yang jantan dulu ya teman-teman ya. Ada pabriknya ya, ada pabriknya Jadi birahi itu diproduksi oleh yang namanya kelenjar atau hormon testosteron untuk yang jantan. Nah, apakah jantan itu juga punya hormon betina? Saya jawab punya. Hormon betina itu namanya estrogen. Demikian pula untuk anis kembang betina itu dia juga memiliki dua hormon ya. Karena dia betina maka dominan hormonnya estrogen, sedangkan sebagian kecil itu hormon testosteron yang ada di jantan. Jadi kalau di jantan itu dominan hormon testosteron, kalau di betina dominan hormon estrogen. Jadi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah bingung, ada jantan kok bisa ngeleper, kok bisa bunyi neritik seperti betina. Ya, karena pada saat itu, pada kondisi saat itu, hormon estrogennya itu sedikit naik lah, atau hampir sama dengan hormon testosteronnya, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, apakah burung anis kembang betina bisa bunyi ngeplong, bahkan ngerol? Saya jawab, pasti bisa, karena sudah dibekali di dalam tubuhnya itu ada kelenjar hormon testosteron. Nah, kondisi pada saat hormon testosteronnya tinggi, dia pasti bunyi ngeplong, betina itu. Pada saat misalkan tengah malam, pada saat sepi, bahkan kalau hormon testosteronnya ini sangat tinggi, memuncak, itu sepanjang hari dia bunyi ngeplong dengan lagu khas betina yang biasanya monoton seperti itu, atau dua lagu lah seperti itu, bahkan bisa ngerol. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan seekor anis kembang jantan itu hormon estrogennya, hormon betinanya itu naik? Saya jawab, ketika birahinya ngedrop. Misal pada saat menjelang mabung, misal pada saat selesai mabung dia mulai naik birahinya di level 50%. Itu nanti hormon estrogen atau hormon betinanya itu masih kelihatan gitu, muncul gitu ya. Dia kadang ngeleper, nungging gitu, neritik. Nah, itu saya jawab karena banyak yang bertanya, apakah anis kembang jantan bisa ngeleper, bisa bunyi neritik seperti betina? Saya jawab bisa, sangat bisa, karena anis kembang jantan tadi punya dua hormon ya. Yang mutlak untuk jantan adalah hormon testosteron, yang mutlak untuk betina adalah hormon estrogen. Nah, karena sama-sama punya hormon jantan dan betina, tinggal kapan hormon itu mendominasi.
Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan juga, kenapa anis kembang saya itu susah ngerol Om? Walaupun sudah dibom extra fooding, dibelikan fur yang protein tinggi, kok enggak bisa ngerol? Nah, saya jawab seperti ini. Karena burung anis kembang itu adalah burung koloni, maka sifat birahinya berbeda dengan burung soliter atau yang fighter. Loh, bedanya di mana? Jadi begini teman-teman, ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, yang namanya berkoloni ya, baik itu jantan maupun betina, ada di suatu daerah tempat dia mencari makan berupa cacing. Ini contoh di alam ya teman-teman ya. Itu ada anis kembang yang birahinya yang disebut dengan dominan atau menguasai. Nah, anis kembang yang punya birahi dominan, dia akan rajin ngerol ya sepanjang hari di dalam hidupnya. Bahkan pada kondisi mabung pun dia itu masih bisa ngerol. Seperti itu. Itu adalah anis kembang yang punya birahi dominan. Sedangkan anis kembang yang sulit bunyi ngerol, cuman ngeplong-ngeplong aja. Itu pun kalau ngeplong cuman pagi sampai jam 9 pagi. Itu adalah anis kembang yang tipe birahinya adalah subdominan, atau istilahnya tidak terlalu kuat birahinya, seperti itu. Sehingga dalam hal mencari pasangan ya untuk dikawin, itu anis kembang yang subdominan itu seringkali ya dapat yang apa istilahnya, yang afkir atau sisa-sisa dari pejantan-pejantan yang dapat betina yang cantik misalkan seperti itu. Nah, akhirnya yang subdominan ini dapat betina-betina yang biasa-biasa aja, bahkan betina-betina yang katarak seperti itu, yang dia tidak bisa terbang jauh, akhirnya mudah ditaklukkan oleh si anis kembang jantan. Jadi itu teman-teman ya, kenapa ada anis kembang yang sulit ngerol, sudah saya jawab. Nah, sekarang kembali kepada teman-teman, ketika membeli ya, teman-teman kan dihadapkan pada pilihan, kira-kira anis kembang yang akan saya beli ini tipe birahinya dominan atau subdominan, apakah dia birahi individu, apakah dia birahi koloni? Kan tidak tahu, karena burungnya juga tidak akan memberitahu karena tidak bisa ditanyai. Nah teman-teman, oleh karena itu informasi dari penjual itu sangat penting, informasi dari peternak sangat penting. Jadi kalau namanya belinya gamblingan ya, kita bergambling ya, kita berjudi ini dapat yang dominan atau yang subdominan seperti itu. Nah sekarang kalau sudah terlanjur beli ini belinya mahal sudah minta uang ke istri, saya dapatnya yang birahinya subdominan, gimana kira-kira bisa bunyi ngerol sepanjang hari ya. Nah teman-teman, dalam ilmu kesehatan burung ya, itu yang saya pelajari, untuk menaikkan level birahi dari subdominan ke dominan, itu yang mempengaruhi adalah kelenjar hormon testosteronnya tadi. Nah sekarang bagaimana caranya hormon birahi testosteron itu bisa aktif bekerja? Nah ini saya beritahu caranya teman-teman. Jadi teman-teman paham ya, untuk birahi burung butuh yang namanya protein ya. Protein itu didapat dari mana? Dari fur. Itu kalau teman-teman beli fur itu kan pasti ada ya proteinnya berapa persen. Nah kemudian dari extra fooding ya, dari extra fooding baik yang hewani maupun yang nabati, karena anis kembang ini bukan burung pemakan sayur ya. Ya kalau buah mungkin ada beberapa yang suka, tapi kalau untuk sayur saya rasa
paling sayur yang dipilih tuh timun, tomat. Nah, seperti itu. Kalau dia disuruh makan wortel, brokoli, sawi, itu kayaknya nggak ada, itu belum tahu saya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau terpaksa sekali mungkin baru mau. Nah, sekarang teman-teman, saya ajak untuk sedikit mengenang ya atau flashback ketika kita belajar biologi, bagi yang sekolahnya sama dengan saya di IPA ya, itu ya, baik yang di tingkat SMA maupun yang di tingkat perguruan tinggi. Nah, burung bisa birahi itu ketika dia mendapatkan kecukupan dari protein ya, kemudian dari karbohidrat, kemudian dari lemak. Nah, karbo ditambah protein ditambah lemak itu masuk ke dalam lambungnya burung. Kemudian untuk bisa menjadi birahi itu yang paling berperan adalah protein, ya kan? Jadi dari fur maupun dari extra fooding. Ketika masuk ke dalam lambungnya burung, itu akan dipecah protein yang masih utuh tadi, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang memecah ini namanya enzim ya, enzim pencernaan. Dipecah menjadi apa Om? Menjadi asam amino itu. Kemudian asam amino ini masuk ke dalam usus. Dari usus pindah jalur gitu ya ke aliran darah. Jadi asam amino ini akan masuk melalui usus ya ke dalam aliran darah. Nah, aliran darah ini nanti akan berputar ya, keliling masuk ke namanya sel hati ya. Di sel hati itu ada pabrik yang menghasilkan energi yang siap pakai. Jadi gini teman-teman, makanan yang masuk ke dalam perut atau lambungnya burung itu tidak serta-merta langsung menjadi energi ya, tapi dia dipecah dulu ya. Kalau ini yang namanya metabolisme protein, itu dari protein yang besar dipecah-pecah menjadi protein yang kecil yang namanya asam amino, kemudian masuk ke pembuluh darah, aliran darah. Nah, itu dia menuju ke sel hati. Di sel hati itu ada pabrik pembuat energi yang siap pakai. Nama pabriknya itu mitokondria. Nah, hasilnya setelah masuk asam amino ini masuk ke mitokondria, itu menghasilkan sebuah energi yang siap digunakan. Nama energi ini adalah ATP atau yang sering kita kenal dengan adenosin trifosfat. Nah, makanya teman-teman tidak usah heran ketika misalkan teman-teman lihat iklan vitamin atau doping atau suplemen ya, itu kita cek kalau dia ada ATP-nya, kandungan ATP-nya. Artinya ATP ini dibuat oleh pabrik ya, bukan dihasilkan oleh sel hati atau bukan dihasilkan oleh mitokondrianya si burung. Nah, ATP buatan ini yang ada dijual di dalam suplemen atau doping itu bisa memberikan energi spontan siap pakai ya. Ketika diminum oleh si burung atau disuntikkan ke badan burung, dia akan masuk ke aliran darah, kemudian langsung menuju ke sel gonad. Sel gonad ini adalah penghasil hormon testosteron. Pabriknya itu namanya sel gonad. Nah, seperti itu. Kemudian burung pasti akan birahi, akan gacor. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum paham apa sih bedanya vitamin, bedanya suplemen, multivitamin, kemudian doping, nah itu aja tinggal lihat kandungannya. Kalau yang doping teman-teman, jadi yang ATP ini tadi penggacor teman ya, teman-teman, penggacor. Kalau di vitamin, yang misalkan vitamin untuk burung yang ada vitamin A, B, C, D, E, K, dan E, itu tidak ada
ATP-nya, karena vitamin ini nanti akan masuk ke darah untuk mengaktifkan sistem metabolisme tubuh. Nah, sedangkan yang ATP ini tadi kan energi siap pakai, langsung menuju ke pabrik birahi yang ada di sel gonad, seperti itu, menghasilkan testosteron. Testosteronnya masuk ke darah menjadi birahi, burung jadi gacor, seperti itu. Tetapi apapun yang namanya instan atau dibuat bukan dari dalam tubuh si burung, itu jika takarannya tidak diketahui dengan pasti, itu pasti akan membuat terjadinya efek-efek negatif yang tidak kita inginkan. Apa contohnya? Burung akan mudah yang namanya overbirahi. Overbirahi itu adalah suatu kondisi penyimpangan birahi, itu ya teman-teman. Jadi dia itu birahinya sudah lewat di atas batas aman, seperti itu. Jadi level birahi itu ada ya, birahi level 1, level 2, level 3, seperti itu. Level 1 ngeriwi, level 2 ngeplong, level 3 itu ngerol. Kalau lebih dari level 3, itulah yang disebut overbirahi. Pasti nanti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, keanehan-keanehan perilaku birahi. Ya, dari ngerol manggut-manggut, kemudian awalnya rajin ngerol, sekarang kok cuma ngeplong-ngeplong, kemudian banyak tingkah, daripada banyak bunyi dia banyak tingkah-tingkah yang negatif yang tidak kita inginkan, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan overbirahi. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana caranya kita itu menaikkan kadar testosteron dalam darah si burung ini dengan cara yang alami? Nah, seperti itu. Pertanyaan ini wajib ada gitu ya, supaya teman-teman tahu cara merawat burung anis kembang supaya kadar hormon testosteron di dalam darah si burung anis kembang ini menjadi tinggi, supaya burung rajin ngerol, terutama untuk burung-burung yang sulit ngerol karena dia karakternya subdominan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang akan saya bantu teman-teman. Cara alaminya seperti apa? Jadi cara ini bukan artinya bukan pengaruh langsung ya, tetapi pengaruh tidak langsung. Contohnya yang saya berikan adalah merangsang terjadinya birahi dengan cara memandikan burung sesering mungkin, serutin mungkin. Jadi mungkin beda dengan burung yang jenis lain, tapi yang saya alami saya bagikan ke teman-teman. Salah satu cara merangsang naiknya hormon birahi testosteron untuk jantan adalah dengan memandikan. Entah mandi pagi, entah mandi siang, mandi sore, atau mandi malam. Silakan burungnya dimasukkan ke keramba saja, tunggu. Dia paling enak mandinya yang langsung nyemplung gitu ya. Buka pintu keramba, dia pindah, parkir dulu kan di kayu pangkringan, ditunggu ya. Biasanya ada yang langsung nyebur, kakinya tuh langsung masuk ke air, ada langsung mandi. Ada yang nunggu 1 menit atau 30 detik baru dia nyemplung ya, nyebur muter-muter kayak burung kesurupan gitu. Nah, itu burung-burung pembawa birahi, itu pasti mudah ngerol, seperti itu teman-teman. Nah, tinggal ngatur nanti supaya ada emosi ya, semangat untuk berkicau itu harus ada. Sudah birahi tapi tidak punya emosi, loyo burungnya. Ngerolnya tidak bisa ngotot, badannya kok tidak bisa singset ya, itu kenapa? Nah, itu jawabannya teman-teman. Cuman punya birahi tapi nggak punya emosi atau semangat untuk berkicau. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya. Jadi fungsi mandi untuk anis kembang itu merangsang supaya hormon testosteronnya naik. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau di ilmu kesehatan burung itu teman-teman, itu ada yang namanya rasio pencahayaan.
untuk merangsang burung anis kembang itu naik hormon testosteronnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan teman-teman, Om, burung anis kembang saya perlu dikerodong apa tidak? Om, burung anis kembang saya ini pakai kerodong tipis atau kerodong yang tebal, warna terang apa warna gelap, ditaruh dekat lampu atau lampunya dimatikan? Saya jawab teman-teman, jadi burung anis kembang itu bisa naik ya birahinya karena hormon testosteronnya naik di dalam darah itu dengan bantuan cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya lampu. Kalau sehari itu 24 jam saya bagi menjadi 4 karena rasionya ini kan 3:1. Jadi kalau 24 jam dibagi 4 itu ketemu 6 ya. Nah, 6 dikali 3 18 jam. Kemudian sisanya yang 6 jam lagi itu yang tanpa cahaya, artinya gelap. Jadi yang 18 jam itu burung terkena cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya lampu di rumah. Om, matahari itu kan bersinar 12 jam, Om. Sisanya ini pakai apa ya? Pakai lampu. Jadi teman-teman kalau burung anis kembangnya sulit ngerol, jangan malah dikerodong, tetapi diablak ya, diablak supaya dia terkena cahaya. Cahaya ini nanti akan membantu ya merangsang naiknya hormon testosteron seperti itu. Nah, untuk menurunkan birahi bisa pakai yang 6 jam tersisa tadi dengan suasana gelap. Jadi mungkin teman-teman mengalami, Om, burung saya tuh kalau tak kerodong, Om, gerabakan, Om. Waduh, kayak dia merasa nggak nyaman. Ya wajar, karena insting dia, saya ini lagi butuh cahaya. Kenapa saya dikerodong? Apalagi warna kerodongnya itu warna gelap dan tebal. Dia menjadi di dalam sangkar tuh dia merasa gelap, ya kan? Akhirnya apa? Hormon birahinya tidak bisa naik, ya kan? Kemudian yang muncul hormon stres, tambah tidak bunyi-bunyi. Nah, seperti itu. Jadi sudah saya jawab ya teman-teman ya, misteri-misteri yang dimana teman-teman mungkin kurang tepat atau selama ini salah di dalam memberikan pola rawatan karena ketidakpahaman. Ya, kenapa sih burung kalau dikerodong itu gerabakan, Om? Tapi kalau dideketin lampu dia tenang. Itu tadi, karena insting burung dia masih butuh cahaya. Ngejar yang 18 jam ini, kecukupan yang 18 jam, dia masih kejar itu. Tetapi belum 18 jam teman-teman sudah kerodong. Apalagi kerodongnya gelap. Sudah, pasti burung itu demo, protes. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah paham. Saya harapkan sudah paham dengan rasio pencahayaan ini untuk menaikkan kadar testosteron dalam darah si burung. Kemudian teman-teman ada makanan yang membantu untuk menaikkan hormon testosteron. Ya, karena burung ini bukan pemakan sayur, maka kalau saya teman-teman pada saat terutama burung-burung yang mulai naik birahi itu mungkin pada saat dorong ekor ya, selesai mabung dia lagi manjangin bulu-bulunya itu jangkriknya saya kasih makan brokoli teman-teman, brokoli yang warna hijau. Brokoli warna hijau ini sangat efektif menaikkan kadar testosteron di dalam darah, baik itu di manusia maupun di aves atau burung-burungan seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu beli ya penggacor atau beli hormon testo gitu, tidak perlu teman-teman. Teman-teman cukup beli aja sayur brokoli warna hijau untuk makanan jangkriknya. Om, setelah jangkriknya makan apa langsung diberikan? Oh jangan gitu kan, di perutnya itu masih warnanya hijau gitu ya. Nanti biasanya burung itu tidak mau makan gitu. Karena apa? Bau
atau aroma brokoli itu agak nggak enak gitu loh. Jadi tunggu. Jadi kalau mau diberikan misalkan hari ini ya mulai kemarin diberikan brokoli. Jadi memberikannya H-1 ya. Misalkan lombanya hari Minggu, teman-teman hari Sabtu itu ngasih brokoli. Jangkriknya baru diberikan di hari Minggu seperti itu. Om, saya perawatannya itu H-3. Jadi hari Kamis itu sudah mulai makan jangkrik. Oke, berarti brokolinya diberikan di hari Rabu seperti itu teman-teman. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait membedah rahasia burung anis kembang tipe birahinya ya. Semoga teman-teman beruntung dapat yang birahi individu, kemudian yang birahinya dominan. Nah, kalau seperti itu biasanya birahinya dangkal, burung mudah ngerol sepanjang hari walaupun hanya makan fur seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin terlalu panjang karena ini namanya juga pembahasan, memberikan pemahaman. Saya rasa teman-teman sudah siap dengan kopinya ya, agar tidak gagal paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar, atau yang mau konsultasi lebih dalam, waduh kayak kuliah aja, itu silakan ber-WA dengan saya. Nomor WA ada di deskripsi video. Jika channel ini dianggap bermanfaat, silakan untuk di like dan di share ke teman-teman yang lain. Jika channel ini dianggap hanya teori, nggak ada manfaatnya, silakan diabaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi yang baru gabung nonton di channel ini, jika mendapatkan manfaat silakan tekan tombol like dan share, juga subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Anis Kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya sampaikan salam satu hobi, salam satu jiwa Anis Kembang. Tadidut, krek krek.